Halo teman-teman Motor Plus Modif, lagi bersama saya Firdaus dan Uje. Nah, J. Baru pertama kali nongol nih di Motor Plus Modif nih. Padahal gue channelnya Motor Plus juga Motor namanya, Plus cuma nggak ada juga. modifnya. Ya, sebenarnya Uje ini senior gua nih. Senior, umur anjing. Nah, karena gini J. Ya. Selain Amadab Ya. yang berangkat ke MotoGP Mandalika ya. kemarin juga, lu juga berangkat Ya, nih. gue berangkat tapi gue kayak sebenarnya gue nggak mikir bakal berangkat sebenarnya. Kan? Nah, jadi yang gue pengen bikin ulasannya di sini ada J. Bedanya nonton balapan, nggak usah MotoGP deh, balapan apa di Indonesia sama pengalaman lu pas balap dan nonton balap di luar negeri. Simak terus videonya. Oke, J. Pertanyaan pertama gua nih, lu pernah ke sirkuit di luar negeri apa aja deh? Sirkuit di luar negeri paling kalau Sepang sama Suzuka sebenarnya. Kalau experience gue ke luar negeri gitu ya, Sepang sama Suzuka. Gue Buriram belum, Dap mungkin pernah. Buriram pernah, dia Johor juga pernah. Kalau gue cuma 2. Tapi kalau Sepang itu gue nggak sekali, maksudnya sering ke sana. Tapi gue malah nggak pernah liputan kalau ke Sepang. Kalau Suzuka itu justru gue kerja gitu kan, maksudnya liputan lah gitu kan. Itu Suzuka e-Hour gitu kan. Itu event emang yang sakral yang menurut gue itu emang impian gue deh. Iya, gitu kan. Sama impian gue juga. Di atas MotoGP gitu. Gue malah Suzuka e-Hour duluan baru MotoGP kan malah liputannya. RRC gue malah semuanya di dalam negeri gitu. Mungkin lu pasti kan pas ke Mandalika nih ngeliat sirkuitnya, pasti lu adalah ngebandingin sama lu pernah ke Sepang dan di Suzuka. Apa aja nih, J, yang lu bisa lu ceritain nih? Oke, jadi gini teman-teman. Kalau gua experience gua di Sepang karena gua sebagai apa ya, gua balapan di sana, balap go-kart gitu kan. Biarpun kompetisinya bukan profesional gitu, gua balap go-kart di sana. Emang bukan di Sepang gedenya, tapi di Sepang kecil kayak lu Sentul karting gitu. Tapi masih ada di area Sepangnya gitu kan. Yang gua rasain adalah kalau lu ke Sepang, entah lu mau balapan, atau lu mungkin mau nonton balap ya, mau nonton MotoGP misalnya, atau lu mungkin dulu ada F1 gitu ya. Gua rasa kalau ke Sepang itu jauh lebih mudah ketimbang lu ke Mandalika. Oh, aksesnya ke sananya lebih gampang. Aksesnya lebih mudah gitu. Jadi yang pertama itu Sepang itu nggak jauh dari bandara KL ya kan. Kuala Lumpur nggak jauh dia. Dan cuma 15 menit lah. Setelah lu keluar dari bandara gitu kan cuma 15 menit 20 menitan lah kalau ke Sepang itu. Emang sih Mandalika juga dekat dari bandara, cuma bandaranya nggak internasional kayak si Sepang gitu kan yang banyak pesawat masuk gitu kan. Tapi emang Sepang itu enaknya lu aksesnya itu banyak gitu kan. Nggak kayak mungkin lu ke Mandalika, kalau ke Mandalika tuh gue yakin lu harus nyewa kendaraan sendiri lah kalau misalnya ke Mandalika gitu ya. Tapi kalau misalnya lu mau ke Sepang, kendaraannya tuh kendaraan umumnya ada gitu. Lu ada bis gitu kan. Kalau di MotoGP masih bisa lebih banyak. Terus kayak di sana tuh ya lu pasti juga ada taksi lah. Taksi pasti ada ya. Gue kemarin di Mandalika gue nggak tahu itu taksi ada apa enggak gitu. Dan ya transportasi online gitu. Gojek pun juga ada di sana. Jadi lu alternatif transportnya tuh banyak. Gak kayak mungkin di Mandalika ketika lu baru nyampe bandara, kalau lu nggak prepare apa-apa, lu pasti bingung ke Mandalikanya gitu kan. Kalau Suzuka juga mirip-mirip kayak gitu juga. Kalau Suzuka lebih mirip ke Mandalika sih gue rasa. Oh, agak-agak lebih karena Suzuka itu remote area kan, maksudnya jauh gitu loh. Gua aja turun dari Osaka ke Suzuka itu jauh lah, gue lupa 3 jam lebih lah, itu jauh. Dan emang gue karena gue di sono kerja dan undangan mungkin enak gitu ya. Ada ngurusin. Tapi kalau gue experience dari teman gue yang pernah nonton di Suzuka, misalnya dia dari Tokyo atau dari kota lain gitu ya, Suzuka tuh lo bisa akses pakai kereta sebenarnya. Jadi ada stasiun yang dekat Suzuka itu ada. Jadi emang kalau misalnya lu ke Suzuka tuh mau gampang, misalnya lu emang PP gitu ya, bisa lu naik kereta gitu. Misalnya lu dari Tokyo apa dari kota lain tuh berangkatnya pagi lah. Jadi lu nyampe sono mungkin jam 7 jam 8 sono, terus lu mau nonton F1 tinggal jalan kaki itu dari stasiun itu nggak terlalu jauh lah, dalam artian lu masih bisa akses lah, karena memang di Jepang itu kan ya lu nggak mungkin ada angkot kan. Ya terus nggak mungkin tuh ada Gojek gitu. Taksi ada tapi pasti mahal gitu. Tapi experience teman gua yang nonton di F1 di Suzuka gitu ya, dia dari stasiun jalan gitu kan. Karena memang di Suzuka itu ya kotanya kecil juga. Lu kalau misalnya bandingin kayak di Indo tuh kotanya mungkin nggak lebih gede dari Subang lah gitu. Kayak Bandung lah gitu. Hotelnya dikit lah gitu. Oke, itu soal akses dah. Nah, pas lu ngelihat orang-orang di dalam pedoknya nih, gimana nih bedanya? Ya selain bahasa lah gitu ya. Kulturnya atau orang-orangnya gimana gitu di sirkuit di MotoGP sama dibandingkan dengan di luar negeri? Lebih ke kultur ya? Ya, orang-orangnya gimana deh gitu? Kalau menurut gue ya, kalau lu liputan event balap luar gitu ya, orang-orangnya tuh rata-rata welcome gitu ya. Orang-orang bule gitu ya, terutama
Kalau di MotoGP tuh rata-rata orangnya tuh Spanyol, Italia gitu. Iya. Spanyol tuh mungkin kalau gua rasa kayak orangnya tuh kayak lebih tertutup gitu ya. Kalau orang Italia ya, karena gua diundang sama Aprilia gitu ya, kalau gua jujur aja. Jadi gua diundang sama Aprilia, orang-orang Italia itu lebih terbuka gitu sama kita tuh ngobrol segala macam, dan gua tuh kenalan juga sama wartawan Italia dari Motorsport, namanya itu Mirko siapa, tapi dia panggilnya Mirko gitu kan. Gua ngobrol cukup banyak sama dia, dan menurut gua salah satu hal yang menurut gua welcome ya kan, si Mirko itu dia full season gitu kan, dan dia cerita misalnya kalau di Indonesia ya enaknya orangnya di sini ya ramah-ramah lah misalnya dibanding negara lain gitu ya, kayak Qatar mungkin, atau yang lu ya komunikasi aja mungkin susah gitu kan, dan orangnya mungkin lebih cenderung tertutup gitu ya. Kalau Indonesia dia lebih welcome, dan gue ngerasa juga di pedok di Mandalika tuh orang-orang bule ya, terutama mekanik atau tim gitu yang lebih welcome yang orang-orang Italia gitu kan, kayak Aprilia gitu kan, dia banyak dapat info. Terus sampingnya timnya Aprilia itu kan si Pramac ya, dan sedangkan tuh Ducati, jadi emang kayak orang Italia tuh ngumpul di situ, jadi emang dikumpulin lah dalam satu aset, tapi ya mereka tuh kayak ngobrol bareng gitu lah. Orang Spanyol mungkin kalau gue lihat lebih rapi gitu kan, kayak mereka tuh kalau misalnya ada pembalap dikejar, orang Spanyol tuh suka larang-larang tuh. Repsol tuh kayak gitu tuh. Kemarin Repsol pas Marc Marquez ke hospital itu, dilarang sama orang HRC. kan, bahkan kan orang MotoGP-nya aja nggak boleh gitu. Iya, orang Dorna itu ya termasuk beberapa kru tim yang Spanyol gitu, yang biasa Spanyol ya, kayak Repsol Honda gitu. Lu bisa ada pembalap lu dikejar fans, gue ngeliatnya tuh dia lebih sering larang. Tapi kalau misalnya yang kayak tim Ducati dan tim-tim satelitnya itu, lu masih bebas, dan orang-orang pembalapnya pun masih kayak gitu loh. Termasuk ya timnya Valentino Rossi gitu-gitu ya, kayak gitu. Apa lu pembalap Italia di Moto2, Moto3 juga sama. Itu dari soal orang-orangnya lah ya, emang bedanya sebenarnya mirip-mirip kan, cuma mungkin kalau di Indonesia kan lebih ramahnya itu ya orang-orang. Dan orang Italia gini sih, jadi ini experience menurut gua ajaib sebenarnya di Pedok Aprilia. Gua boleh megang motornya, itu gua Suzuka X-Hour gitu ya, nggak ada lo yang boleh megang motornya. Maksud gua TSR boleh gitu kan, TSR Honda tuh boleh gitu. Gue juga nggak ngerti kenapa, tapi orang TSR Honda tuh kayak baik aja gitu. Cuma selama gue liputan MotoGP, gue nggak pernah liputan yang keluar, tapi kayak launching yang tim-tim Jakarta tuh kan sering datang gitu. Itu kayak lu nyentuh motor lu sejari gitu kan, kayak nggak boleh gitu. Sementara gue ada sesi ke pit itu, lu boleh pegang gitu, lu foto boleh. Aprilia SRGP itu. Tapi lu nggak boleh foto yang lagi kebongkar, udah gitu doang. Peraturannya gitu, sama lu nggak boleh ngerekam, udah gitu doang. Jadi emang orang Italia itu lebih slow lah dibanding mungkin orang-orang Spanyol atau orang Jepang gitu ya. Kalau di X-Hours ya lebih santai lah. Kalau X-Hours tuh nggak seketat MotoGP, dan kalau misalnya waktu gua di Suzuka ya kayak pokoknya para pembalap itu kayak misalnya dari pedok nih langsung ada di belakangnya gitu kan, nggak di ruangan khusus. Rata-rata kan pada di situ, dan misalnya ada fans mereka lebih welcome kan. Kalau MotoGP mungkin karena ya selain protokol COVID ya lu lebih tertutup lah areanya gitu. Karena ya namanya juga balapan paling puncak lah ya gitu. Nah, kalau soal euforia penontonnya sendiri nih, Indonesia menurut lu gimana kalau dibandingkan dengan balapan-balapan luar? Kayaknya Indonesia kemarin barbar banget ya penonton. Kita RRC aja ya, kalau Sentul gitu ya. Kalau Sentul kan gue udah berapa kali tuh. Di RRC dia yang bener-bener lu nonton rame, terus lu balik kejebak di ada pas Sentul gitu 2 jam ya kan. Lu harus muter dulu. Indonesia tuh gak ada yang ngalahin lah. Ya dalam artian euforianya dan ketidak yang nggak teratur lah maksudnya. Bener-bener urakan lah ya. Gue kalau Suzuka X-Hour rame aja. Tapi ya lu kalau orang Jepang gimana sih? Rapi, bersih gitu kan. Teratur, udah tertib. keluar lu tertib gitu. Orangnya tuh lurus aja. Kalau orang Indonesia lu kalau bisa ada sekuen bisa berantem gitu kan. Kalau Indonesia ya RRC Sentul aja gua rasa ya rame banget gitu. Rame banget itu. Mandalika kalau orang bilang Mandalika nggak rame, kata siapa gitu kan. Gua aja males gitu buat ke area penontonnya gitu ya. Sebagai orang Indonesia, gua juga orang Indonesia gitu kan, dan ngeliatnya juga buset dah. Karena kalau ngomongin soal euforia juga yang paling kelihatan ya itu. Ya, tapi Asia Tenggara kayak gitu sih. Tapi kayak misalnya kayak contoh senior-senior gue yang pernah ke Sepang gitu. Mereka tuh pernah cerita Sepang tuh lebih parah gitu loh. Sepang tuh mungkin orang yang masuk ke pedok area itu lebih banyak. Gue nggak tahu ya caranya gimana, apa dijual tiketnya apa gimana. Jadi kalau misalnya kita kemarin kayak ada ruangan tuh buat hospitality team lah kita sebutnya. Terus kalau sebelum ke pit box itu kan pembalap jalan apa segala macam. Nah kalau di Malaysia itu kalau apa itu mungkin karena pandemi gitu ya, lebih ketat gitu. Tapi kalau dulu pembalap mau dari yang hospitality-nya dia mau ke pit, mau free practice kualifikasi pembalapan, itu bisa sampai dikawal polisi dulu.
ya maksudnya euforianya sama gitu Iya. kan. Apalagi di Malaysia itu di Sepang ya. Di Sepang tuh tiap tahun gitu. Jadi apa ya, pembalapnya itu benar-benar jagain polisi dulu baru bisa kepit gitu. Kalau nggak malu udah dikerbutin orang lah, foto Iya. apa segala macem kayak gitu. Dan ceritanya sih kalau balapan MotoGP di Sepang setengah juta orang Indonesia. Ya pasti. Tapi ya gua sih nggak mau membandingkan bagusnya mana ya. Cuma emang kalau lu nonton MotoGP di Sepang pasti lebih mudah gitu. Sebagai penonton ya, sebagai penonton. Ya mungkin opsi penerbangan banyak, udah gitu penginapan juga lu cukup banyak lah, karena gua ke Sepang itu kan gua pasti ke Kuala Lumpur kan. Kalau Kuala Lumpur tuh dari Sepang tuh 2 jam lah. Dan di sana penginapan banyak, lu opsinya juga banyak gitu. Dari yang paling murah sampai yang paling mahal banyak. Tapi secara harga memang di Mandalika kalau gua browsing teman-teman kita yang survei gitu kan, emang harganya kemarin kan mahal kan. Ya. Tapi ya itu wajar lah. Baru ya ibaratnya event internasionalnya kan baru 2 kali lah, World Superbike sama MotoGP dan ya kayak Asia Talent Cup segala Ya, rupa tapi gitu. emang experience kalau misalnya nonton di Sepang dan Mandalika tuh ya beda gitu kan. Kalau lu aura di Sepang tuh ya lu kayak ada di tengah-tengah kebun sawit gitu. Iya, emang literally kebun sawit. Literally kebun sawit gitu. Sepang tuh panas gitu. Gua juga balapan gua kan panasnya wah parah banget. 46 50 lah aspal rata-rata kan. Apalagi kalau MotoGP gitu kan. Udah gitu kalau misalnya di Mandalika ya kemarin 50 60 lebih tinggi lagi kan, tapi ya itu lu di pantai gitu. Jadi kalau lu kalau misalnya suka jalan-jalan atau apa ya lebih enak ke Mandalika. Maksudnya kayak ada pantai segala macam. Kalau lu cuma di Sepang doang terus lu nggak ke Kuala Lumpur, nggak enak kalau gitu ya. Karena tapi emang banyak sih kayak teman-teman gue tuh sering dia pakai tektokan tuh. Jadi lu flight minggu pagi terus nonton balap minggu malam udah balik. Banyak tuh kayak gitu kan. Karena emang buat makan budget dan itu lumayan banyak sih orang kayak gitu. Gitu. Mungkin ya harapannya soal tadi yang agak minus-minusnya kayak akses terus penginapan di makin bagus lah, karena emang kan ya, lebih banyak lah. Lebih banyak di Mandalika. Gua malu juga nginepnya jauh kan. Iya, jauh juga. Gua lebih ke pedesaan, Rehan mungkin ke Mataram. Iya, di Mataram di kotanya. Itu jauh juga gitu. Jadi kalau nanti mungkin penginapan lebih banyak kan harganya bisa lebih murah, akses untuk transportasinya kan biar banyak teman-teman lebih gampang dan ya di dalam sirkuitnya juga lebih teratur. Ya kalau gua mau cerita experience ini sih Deluxe nih kan, kalau lu mungkin nggak dapat ya. Ya, saya media Pak. Jadi gini teman-teman, kalau gua sharing ya, karena gua aksesnya bagus gitu kan, experience-nya. Jadi emang kalau kalian punya duit banyak gitu yang ini kan agak 10 sampai 20 ya. Gua nggak tahu jadi justru ya. Tapi emang akses ya Deluxe ini emang buat gua worth it sih kalau di Mandalika ya. Satu ada AC, Mandalika panas banget gitu. Panas banget ya. Iya, kalau gua sebagai wartawan gua mungkin bisa ke atas ke PDA Center, tapi kalau kalian yang nonton dan kalian tuh pengennya nyaman ya mungkin mempertimbangkan lah buat tahun depan lu bisa nabung gitu kan, buat beli Deluxe gitu kan, atau mungkin kalian ikut tur mana, karena yang pertama di sirkuit itu dimanapun ya kayak di Sepang pun itu makan susah gitu loh, lu nyari makan susah. Jadi emang menurut gua kalau ini misalnya harga 10 sampai 20 juta tapi lu udah dapat makan yang proper menurut lu, menurut gua worth it gitu kan. Dan biasanya ini kayak udah pasti sama travel dan perjalanan gitu kan, ini kayak kendaraan akses ke udah di gitu kan. Ya kalau gua sih lebih menyarankan itu, cuma kan budget masing-masing orang juga beda nggak semua bisa mengakomodasi itu. Cuma gue sharing dan ya sejujur-jujurnya gue gitu. Gitu. Jadi ya kalau teman-teman lah yang emang ngefans banget sama MotoGP ya bisa dipertimbangkan lah, bisa nonton di Deluxe gitu. Emang keluar duit sekian juta gitu, 10 juta buat nonton di Mandalika gitu, tapi udah Deluxe tuh masih lumayan terjangkau sih sebenarnya gitu, karena lu udah dapat makan gitu kan. Karena gue kalau misalnya gue survive kayak di balapan di Sepang pun harganya juga bakal segitu gitu. Jadi emang bukan ada dinaikin apa, emang harga standarnya kayak gitu. Ya segala macam lah, ada plus minus lah kayak gitu. Ada plus minus. Kalau teman-teman sendiri pengen nonton balap di mana atau pengen nonton MotoGP di mana, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Serta jangan lupa subscribe channel Motor Plus Modif dan channel Motor Plus. Pakai modif. Khusus banyak yang tips-tips roda dua. Roda dua. Sampai jumpa.